Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arya Wahyu Ramadan sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya adalah Fadila Ramawati, Cici Suciati, dan Ayu Setianingrum. Berikut adalah bab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian lessing. Yang kedua, ciri-ciri dan tujuan lessing. Yang ketiga, pihak-pihak dalam lessing. Yang keempat, jenis-jenis lessing. Dan yang kelima, manfaat lessing. Apa itu lessing? Lessing adalah metode pembiayaan yang dilakukan melalui pengadaan barang modal maupun aset untuk diberikan kepada perusahaan maupun individu. Selain itu, lessing merupakan metode pembiayaan yang diberikan oleh suatu perusahaan dalam waktu tertentu. Contohnya, ketika seseorang ingin membeli motor atau mobil, tetapi belum memiliki biaya untuk melunasinya, sehingga mereka akan menggunakannya sembari membayar cicilan kepada lessor. Berikut penjelasan yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Sekian dari saya, terima kasih. Ciri-ciri leasing. Terdapat ciri-ciri leasing sebagai berikut. Adanya jangka waktu sewa dan periode cicilan. Hak milik benda yang disewakan tetap berada pada pihak pemberi leasing. Adanya nominal cicilan yang besarnya telah disepakati bersama. Biasanya objek leasing berupa benda modal yang benar-benar dibutuhkan nasabah atau pengusaha untuk menjalankan bisnisnya. Adapun tujuan leasing sebagai berikut. Mendapatkan barang-barang kebutuhan yang harganya mahal dalam waktu yang cepat, sehingga dapat langsung menggunakan sembari mengangsur. Menghemat biaya produksi karena pembelian alat tidak dilakukan dalam waktu yang cepat. Pemberi leasing biasanya menjalankan pembiayaan guna mendapatkan penghasilan dari bunga pinjaman tersebut. Pihak-pihak dalam leasing. Skema pembiayaan ini melibatkan setidaknya 4 pihak. Nah, mereka yang terlibat dalam aktivitas leasing adalah sebagai berikut. 1. Lessor. Lessor adalah badan usaha atau pihak yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada lessee dalam bentuk barang modal. 2. Lessee. Yang dimaksud dengan lessee dalam transaksi leasing adalah perusahaan atau perorangan yang menerima pembiayaan dalam bentuk barang modal. 3. Supplier. Kedudukan supplier dalam transaksi leasing adalah sebagai penyedia barang pesanan lessee yang akan dibayar secara lunas oleh lessor. 4. Bank. Meskipun tidak terlibat secara langsung, seringkali bank mengambil peran sebagai penyedia dana untuk lessor. Jadi, pemberi akan menggunakan pinjaman bank sebagai modal memenuhi permintaan lessee. Adapun jenis-jenis leasing adalah sebagai berikut. Yang pertama, capital lease. Capital lease adalah mekanisme leasing yang paling sering digunakan, yakni dengan cara perusahaan memberikan berbagai macam kebutuhan benda modal nasabah. Yang kedua, operating lease. Operating lease adalah pembiayaan di mana lessor membeli barang untuk disewakan pada lease dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan. Yang ketiga adalah sales type lease. Sales type lease adalah penjualan barang produksi sendiri dengan mekanisme leasing. Jadi, perusahaan mendapat penghasilan dari harga jual dan bunga yang disetorkan oleh lease. Yang keempat, cross-border lease. Cross-border lease adalah praktik leasing antara lease dan leaser yang berada di negara berbeda. Biasanya dilakukan untuk permodalan berupa alat-alat militer. Yang kelima, leverage lease. Leverage lease adalah permodalan dengan melibatkan pihak ketiga. Jadi, leaser tidak membayar barang modal sepenuhnya, melainkan akan patungan bersama pihak ketiga. Manfaat leasing. Adapun manfaat leasing adalah sebagai berikut. Yang pertama, terhindar dari inflasi. Leasing adalah salah satu skema pinjaman yang dapat membantu menghindari inflasi, karena pembayarannya dilakukan sesuai dengan satuan keuangan dalam perjanjian sebelumnya. Yang kedua, fleksibel, karena dilakukan dengan sistem kontrak antara lessor dan lessee, kedua belah pihak dapat bernegosiasi terkait banyak hal.
dan kesepakatannya pun lebih fleksibel. Yang ketiga, pelayanan cepat. Karena ditangani oleh perusahaan tertentu, proses pembiayaan leasing dilakukan secara cepat, sederhana, dan efisien. Yang keempat, dapat memperoleh aktiva. Manfaat utama leasing bagi seorang lessee adalah bisa mendapatkan aktiva berupa barang modal yang dapat menunjang aktivitas bisnisnya.